Perkenalkan, nama saya Triandri. Ini 2022-2014 dari. Nah, saya di sini sebagai penanggung jawab simulasi munajat. Waalaikumsalam. Kabarnya anak-anak? Baik. Kalau kita mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu ya. Nah, doa ini dipimpin oleh ketua kelas. Ini saya persilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk supaya kita dapat mulai. Baiklah ya. Ada yang tidak hadir untuk hari ini? Panggil dulu ya. Nazira Umi Kalsum. Saya Umi Nabila. saya Bu. Rupita. Oke, semuanya hadir ya. Minggu kemarin ada yang ingat kita belajar tentang apa? Lupa dulu. Lupa. Jadi minggu kemarin kita belajar bab 2 yaitu tentang zat dan perubahan. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang gaya disiplin kita yaitu bab 3. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 12. Oh, tanggal 12 ya. Ya, Ibu Nenek. Silakan keluarkan buku dan penanya. Ada yang tahu apa itu gaya? Tahu tidak? Tidak tahu. Jadi gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang hasil interaksi antara gaya yang dapat menyebabkan benda itu dari diam menjadi bergerak, dari bergerak ke diam, dan kemudian gaya itu juga bisa merubah bentuk. Nah, jadi apa sih ini contoh dari menyebabkan benda itu bergerak? Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Nah, contoh dari diam ke bergerak yaitu seperti kita mendorong meja. Ya, mendorong meja. Ada lagi? Kursi. Ada lagi? Mendorong mobil. Mendorong motor, ya betul. Jadi banyak ya anak-anak. Nah, ini kan contoh dari diam ke bergerak.
Seperti kita mengerem apa? Mengerem mobil. Mengerem motor, sepeda. Nah, kemudian tadi kan dapat berubah bentuk ya anak-anak. Apa contohnya? Kalau mengubah bentuk itu contohnya itu seperti tanah liat kan. Nah, ibu akan tanah liat itu ibu bentuk menjadi kunci, menjadi gelas. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Nah, di sini gaya yang sering digunakan manusia itu ada yang tahu? Nah, jadi gaya yang digunakan oleh manusia itu yaitu gaya otot. Nah, gaya otot ini adalah gaya yang dilakukan oleh otot manusia ataupun hewan. Nah, gaya otot ini sering kita gunakan seperti apa? Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, gaya otot ini sering kita gunakan seperti ini. Ibu lagi apa sekarang? Nah, jadi ibu menggunakan otot apa? Nah, jadi ibu menggunakan otot kaki. Kemudian kalau hewan apa? Contoh dari penggunaan otot hewan. Seperti kuda menarik delman. Nah, itu contohnya ya anak-anak. Jadi otot yang sering digunakan manusia itu yang pertama ada otot. Yang kedua itu ada gaya. Maaf ini tadi gayanya bukan. Di sini gaya otot. Yang kedua yaitu gaya gesek. Nah, ada yang tahu yang kedua itu gaya gesek apa? Jadi gaya gesek itu muncul karena dua benda yang saling bersentuhan. Contohnya ada meja dan juga ada lantai. Nah, kedua benda ini akan menghasilkan sebuah gesekan. Nah, jadi karena mereka berhimpitan, maka dari itu dia menghasilkan sebuah gesekan. Nah, di sini ibu mencontohkan ya kepada anak-anak. Nah, ibaratkan arungi dengan kita. Ibu menyuruh kalian untuk mengangkat kontainer. Tahu kan kontainer? Tahu. Nah, jika ibu menyuruh kalian, apakah bisa kalian mengangkat kontainer yang sebesar itu? Tidak. Kenapa? Karena terlalu besar dan juga berat ya anak-anak. Kemudian di sini ibu akan bertanya kepada anak, ada yang tahu apa itu gaya? Bu, gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda. Benar tak? Jadi dorongan, ibaratkan ya, contohkan. Ini ibu lagi apa? Meja. Kemudian ibu tarik.
dia akan tuh turun dan mulusnya. Ini juga sama, tapi seharusnya kan dia tuh seperti ini ya. Nah, harusnya seperti ini, tapi ini tidak bisa ya. Nah, karena ini permukaannya tidak halus dan tidak rata, maka dia bergeraknya akan lebih lambat dibandingkan yang ini. Ini kan bentuknya halus dan tidak bergelombang ya, maka dia akan lurus jatuhnya. Nah, kita lihat di angka B kan dijelaskan bahwa benda yang bergerak paling cepat itu benda apa? Benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian benda yang bergerak paling lambat dompet yang ada persegi dan memiliki gelombang. Oke, topik yang B. Ini magnet sebuah benda yang ajaib. Ada yang tahu apa itu magnet? Jadi magnet itu adalah gaya yang terjadi pada benda-benda yang mempunyai sifatnya. Nah, sifat magnet itu ada yang tahu? Jadi magnet itu memiliki dua sifat. Yang pertama itu ada yang tahu? Ya, pada ini dua kutub. Ya, betul. Kutub utara dan kutub selatan. Jadi magnet itu memiliki dua sifat, yang dimana ada sifat utara dan selatan. Nah, di sini magnet akan menarik benda-benda yang terbuat dari apa? Yang tahu? Dari besi, ya tuh, dari besi, nikel dan koboi. Jadi besi itu akan menarik oleh magnet karena dia memiliki sifat yang akan ditarik oleh magnet. Di sini kita akan melakukan percobaan lagi, bagaimana akan kita kerjakan bersama-sama. Bagian lagi ya. Tekan di sini dan juga keras. Jadi apa percobaan yang pertama? Oke, sebelum kita melakukan percobaan ini mengenalkan dulu. Yang tahu ini apa? Ini adalah magnet berbentuk lingkaran. Kalau sebenarnya ini adalah magnet berbentuk O. Nah, ini adalah paku. Paku ini bahan dasarnya apa? Besi, ya besi. Dan kemudian itu juga ada jarum pentul. Jarum pentul ini terbuat dari besi juga. Nah, di sini jika tadi kan memiliki sifat kan, jika sifat magnet itu saling berkontakan, maka dia akan
Kemudian coba Umi tempelkan ke kertas. Apa yang terjadi? Tidak menempel kan anak? Tidak kan? Nah, jadi kenapa ketiga benda ini bisa tolak-menolak? Karena besi memiliki sifat tarik menarik kepada magnet. Sedangkan kertas dia itu saling tolak-menolak, dan juga ini bukan memiliki sifat yang bisa menempel ke magnet. Silakan Anda jawab. Apa yang terjadi saat kedua ujung yang sama didekatkan kepada magnet? Ya, terjadi tolak-menolak karena dia sama seperti paku dan jarum. Nah, dia akan melakukan tolak-menolak. Kemudian jika kedua ujung benda yang memiliki kutub yang berbeda kemudian ditempel, maka dia akan Tarik menarik. iya tarik menarik. Benar sekali. Kemudian percobaan yang kedua yaitu besi. Kan tadi sudah dipraktekkan oleh Umi kan? Jika besi ditempelkan ke magnet akan terjadi tarik menarik. Sedangkan jika itu tempelkan ke kertas, dia akan tolak-menolak. Oke. Di sini jadi aku nanya bagaimana anak-anak percobaan yang topik B ini? Menarik atau tidak? Menarik. Menariknya kenapa anak-anak? Karena tahu mana yang bisa menempel dengan magnet, mana yang tidak. Benar kan? Baiklah, kita masuk ke topik yang C, yaitu benda yang elastis. Benda yang elastis. Ada yang tahu benda elastis apa? Benda ya, badan kita benda elastis adalah benda yang bertubuh. Benda yang lentur ya bertubuh. Jadi benda yang lentur itu seperti pegas. Jadi benda elastis itu termasuk gaya pegas. Ada yang tahu gaya pegas itu apa? Gaya yang dihasilkan oleh benda yang bersifat elastis seperti pada karet. Nah, jadi benda yang elastis itu seperti karet. Nah, ini adalah karet. Nah, jadi sifat elastis ini membuat benda akan selalu kembali ke bentuk semula. Jadi benda yang elastis ini mau kita tarik sekuat apapun, mau kita bentuk apapun, dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, di sini ibu akan melakukan percobaan lagi. Nah, coba kita bisa lihat ini baru saja.
Nah, coba kalian lihat yang ada di kalian. Apa yang terjadi? Memanjang. Memanjang, betul. Karet yang kita tarik, dia akan memanjang. Kemudian lembar kerja yang kedua yaitu melepas karet yang ditarik. Kita akan melepas karet. 1, 2, 3. Apa yang terjadi? Hilang. Hilang, betul. Karetnya akan hilang. Meloncat. Coba gerakan apa saja yang sudah kalian lakukan dengan itu? Kalian belum apa aja? Coba. Sudah? Nah, kita akan melakukan percobaan yang kedua. Ibu kan sudah membagikan bulatan tadi kan? Apa saja ini adalah bola kertas. Kemudian percobaan kedua. Kita akan melakukan percobaan yang kedua. Ibu tadi kan sudah memberikan hadiah kan? Ya. Coba anak-anak praktekkan. Kemudian taruh kertasnya di sini. Kemudian kita tarik. Apa yang terjadi? Ternyata Melompat. terlompat. Ternyata melompat ya anak kertasnya. Ya. Kenapa sih dia bisa melompat? Karena ada dorongan. Oke, benar. Silakan anak-anak tulis di kertas ininya AS. Sudah tahu jawabannya? Sudah. Kita masuk ke topik yang D. Ada yang tahu? Tidak ada buku karena saya belum membaca di situ. Ini topik D ini mengapa kita melayang di Udara. mengapa kita tidak melayang di Udara. Ada yang tahu kenapa kita tidak melayang di udara? Apa, Bu? Kenapa kita tidak melayang di udara? Karena kami berat, Bu. Karena kami tidak ada sayap. Karena tidak ada sayap, ya betul. Kalau ada sayap namanya jadi kenapa kita tidak melayang di udara? Karena kita memiliki gravitasi bumi. Apa gravitasi bumi itu? Nah, gaya gravitasi itu gaya yang disebabkan oleh daya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Nah, gaya gravitasi bumi ini ada di permukaan bumi yang paling dalam. Maka jika tidak ada gravitasi di bumi ini, maka semua benda yang ada di bumi ini akan melayang. Seperti itu juga akan melayang jika tidak ada gravitasi bumi. Tapi gara-gara ada gravitasi bumi, kita bisa berjalan, kita bisa berlari, meja ini bisa duduk diam. Maka itulah hasil dari gravitasi bumi yang ada. Ada yang bisa ditanyakan tentang gravitasi bumi?
sekitar kita. Jadi gaya itu banyak ya. Ada gaya kotor, Gaya besek, gaya main. kotor. Oke, ternyata anak ini menyimak sekali ya. Oke. Mungkin itu saja materi yang disampaikan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, sebelum kita keluar dari kelas, coba anak-anak lihat di samping kiri dan kanan. Apakah ada sampah? Kalau ada, silakan diambil ya anak-anak. Karena kebersihan itu bagian dari iman. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita doa dulu ya kepada ketua kelas. Kita persilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan budaya masing-masing. Teman-teman. Oke. Anak-anak silakan keluar. Jangan lupa belajar.